Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Radina Setiorini, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya Lintang Ferusa Syaraseti akan membuat video pembelajaran mengenai penggunaan huruf, penggunaan tanda baca, kata depan, penulisan partikel, penulisan singkatan, penulisan kata ganti, dan jenis kata. Baik teman-teman, langsung saja ke videonya. Baik teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai penggunaan huruf. Penggunaan huruf itu pada kata berkaitan dengan fonologi. Apa sih fonologi itu? Fonologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan bunyi. Dalam penggunaan huruf, yang pertama itu ada huruf abjad. Huruf abjad merupakan kumpulan dari berbagai huruf dengan urutan yang melambangkan suatu bunyi untuk menuliskan bahasa. Biasanya huruf abjad ini merujuk pada alfabet yang tiap hurufnya itu mencerminkan satu bunyi atau lebih. Dalam bahasa Indonesia, huruf abjad ini diketahui ada 26 huruf yang terdiri dari 5 huruf vokal dan 21 huruf konsonan. Nah, yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal berdasarkan laman Puebi Daring adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Huruf vokal ini terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Pada umumnya, huruf vokal ini bisa ditempatkan pada awal kalimat, tengah kalimat, maupun akhir kalimat. Contohnya seperti pada kata api, huruf A ini merupakan huruf vokal yang ditempatkan pada awal kata. Sedangkan pada kata padi, huruf vokal A ini merupakan huruf vokal yang ditempatkan pada tengah-tengah kata. Sedangkan pada kata lusa, huruf vokal A-nya ini merupakan penempatan huruf vokal pada akhir kata. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan merupakan huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Hurufnya ini terdiri dari 21 huruf selain dari huruf abjad A, I, U, E, O. Yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong merupakan gabungan dua huruf yang menghasilkan bunyi yang merangkap. Dalam bahasa Indonesia biasanya dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari 4 huruf yang melambangkan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Contoh pada kata SY yaitu syarat, dan contoh pada kata NY yaitu nya, bersamanya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai penggunaan tanda baca. Kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai penggunaan huruf yang berkaitan dengan suara dan bunyi, kali ini tanda baca tidak berkaitan sama sekali dengan bunyi, kata, maupun frasa teman-teman. Tapi tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan struktur tulisan, intonasi, jeda pada saat pembacaan. Dalam penggunaan tanda baca yang pertama ada titik. Fungsi titik yang banyak orang ketahui dan orang pahami yaitu sebagai penanda akhir kalimat, bukan sebagai kalimat seruan maupun kalimat tanya, tetapi kalian bisa memahaminya sebagai kalimat berita. Sebagai contoh, ayah pergi ke Yogyakarta. Yang kedua itu ada tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan pada tengah-tengah kalimat dan bisa juga dipakai untuk kerincian maupun penyebutan suatu bilangan. Biasanya ditempatkan atau diletakkan itu setelah kata yang mengikutinya. Sebagai contoh seperti ini. Yang ketiga ada tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan pada kalimat atau kata perintah dan digunakan untuk kalimat yang menyatakan ekspresi terkejut atau kaget, seperti contoh di atas ini. Yang keempat yaitu ada tanda seru. Namanya aja tanda seru, sudah pasti fungsi utamanya untuk menanyakan sesuatu, seperti contoh di atas ini. Selanjutnya ada penulisan partikel. Partikel adalah kata tugas yang diletakkan pada kata yang mendahulunya. Dalam penulisan partikel ini ada 4 jenis. Yang pertama ada partikel kah, partikel lah, partikel pun, dan partikel tah. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai partikel kah.
Partikel kah kadang-kadang bersifat mana suka, kadang-kadang juga bersifat wajib, bergantung pada kalimat pemakaiannya. Seperti contoh di atas ini. Yang kedua yaitu ada partikelah. Partikelah biasanya digunakan pada kalimat perintah dan kalimat berita. Seperti ini contohnya. Kalau tadi partikelah digunakan pada kalimat berita maupun kalimat perintah, sedangkan partikel pun hanya digunakan pada kalimat berita saja. Seperti ini contohnya. Yang terakhir yaitu ada partikel tah. Partikel tah biasanya digunakan sebagai kalimat tanya yang sebenarnya si penanya itu tidak membutuhkan jawabannya, seolah dia hanya bertanya kepada dirinya sendiri atas apa yang dikemukakannya. Seperti ini contohnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penulisan kata ganti. Kata ganti biasa digunakan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Biasanya kata ganti sering digunakan untuk menggantikan nomina yang sudah diketahui dan tujuannya yaitu agar kata tersebut tidak diucapkan berulang-ulang. Dalam kata ganti memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama yaitu ada kata ganti orang. Kata ganti orang merupakan kata ganti yang paling sering digunakan baik dalam bahasa tulisan maupun dalam bahasa lisan. Kata ganti ini juga sering disebut sebagai pronomina persona atau kata ganti yang merujuk pada persona. Nah, di dalam kata ganti orang ini memiliki beberapa jenis-jenis lagi teman-teman. Yang pertama yaitu ada kata ganti orang pertama tunggal, lalu ada kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang kedua jamak, kata ganti orang ketiga tunggal, dan kata ganti orang ketiga jamak. Jenis kata ganti yang kedua yaitu ada kata ganti penanya. Biasanya kata ganti penanya ini juga disebut sebagai pronomina interrogatif. Memiliki fungsi yaitu untuk menanyakan benda, waktu, keadaan, tempat, jumlah, dan lain sebagainya. Jenis-jenis kata ganti penanya yang pertama yaitu ada penanya orang, penanya tempat, penanya waktu, dan penanya keadaan. Yang ketiga yaitu ada kata ganti kepemilikan. Biasa juga disebut sebagai pronomina posesifat, yang mana kerap digunakan untuk menyatakan pengganti kepemilikan, seperti ku, mu, nya. Yang keempat yaitu ada kata ganti penghubung. Disebut juga sebagai pronomina relatif dan digunakan untuk menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat yang biasanya menggunakan kata hubung yang dan seringkali dijumpai pada kalimat majemuk. Yang kelima yaitu ada kata ganti tak untuk. Biasanya kata ganti ini digunakan untuk menunjukkan informasi yang belum diketahui dengan jelas, baik bagaimana wujud maupun jumlahnya. Biasanya kata ganti ini dilambangkan dengan sesuatu, seseorang, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu ada kata ganti penunjuk, atau biasa juga disebut sebagai pronomina demonstrativa, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu tempat atau suatu lokasi maupun suatu benda. Dan dalam kata ganti penunjuk ini ada 3 jenis, yaitu yang pertama penunjuk tempat, penunjuk umum, dan penunjuk suatu hal. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu ada penulisan singkatan. Menurut Master Bahasa Indonesia yaitu Aina Prihantini, singkatan itu merupakan bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf ataupun lebih. Pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa jenis singkatan. Yang pertama itu ada singkatan nama orang, gelar, jabatan, maupun pangkat. Biasanya pada singkatan ini itu diikuti oleh tanda titik teman-teman. Contohnya seperti ini. Jenis singkatan yang selanjutnya yaitu ada jenis singkatan untuk lembaga resmi pemerintahan, organisasi, maupun dokumen resmi. Biasanya singkatan ini diawali dengan huruf awal yang menggunakan huruf kapital dan tidak diikuti oleh tanda titik. Contohnya seperti ini. Yang ketiga itu ada singkatan kata untuk membuat catatan rapat ataupun catatan kuliah. Biasanya singkatan ini adalah gabungan huruf yang diikuti oleh tanda titik. Contohnya seperti ini. Yang keempat yaitu ada singkatan umum teman-teman.
Singkatan umum ini adalah gabungan dua huruf yang diikuti oleh satu titik pada setiap hurufnya. Biasanya singkatan ini digunakan untuk keperluan surat menyurat. Dan contohnya seperti ini. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jenis kata. Kata adalah suatu bentuk satuan dari suatu bahasa yang memiliki makna atau arti dan terdiri dari satu atau lebih makna. Jenis-jenis kata yang pertama ada kata kerja atau yang biasa disebut dengan verba. Kata kerja adalah suatu kata yang menunjukkan sebuah perbuatan, proses, tindakan, atau keadaan yang bukan merupakan sifat dan biasanya berfungsi sebagai predikat dalam suatu kalimat. Yang kedua yaitu ada kata benda atau yang biasa disebut sebagai nomina. Kata benda adalah kata yang mengacu kepada sebuah benda, konkret maupun abstrak, dan biasanya digunakan untuk subjek, objek, pelengkap, dan keterangan dalam kalimat. Yang ketiga yaitu ada kata ganti atau yang biasa disebut sebagai pronomina. Kata ganti digunakan untuk mengacu kepada pronomina lain, berfungsi untuk menggantikan kata benda atau nomina. Yang keempat yaitu ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sebuah sifat atau keadaan watak dan tabiat orang, binatang maupun hewan. Biasanya berfungsi sebagai predikat, objek, dan penjelas subjek. Yang kelima yaitu ada kata keterangan atau yang biasa disebut sebagai adverbia. Kata keterangan adalah kata yang memberikan keterangan kepada verba, nomina, adjektiva, predikat, atau suatu kalimat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kata depan. Kata depan terdiri dari di, ke, dan dari. Namun dalam praktik tulisannya, hal yang sering terjadi kesalahannya yaitu dalam penggunaan di dan ke. Hal ini terjadi karena adanya kebingungan dalam membedakan di dan ke sebagai fungsi alamat. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contoh di sini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Lintang Firuzah Syaraseti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.